Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan kami kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Safira Putri, dan teman saya, Mutiara Apriela Resa, untuk melanjutkan materi pada mata kuliah studi hadis yang diampu oleh Al-Ustadz Dadang Firdaus SPDI MA yang berjudul Inkar As-Sunnah. Baiklah, yang pertama kita akan membahas apa itu pengertian Inkar As-Sunnah. Secara etimologis, Inkar As-Sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah, yang berasal dari kata bahasa Arab angkaro yungkiru ingkaron, yang memiliki beberapa arti, diantaranya adalah tidak mengakui, tidak menerima, baik lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu, antonim dari kata-kata irfan, al-irfanu, dan menolak apa yang tidak tergambarkan dalam hati. Sedangkan sunnah secara etimologi bermakna suatu perjalanan yang diikuti baik perjalanan baik maupun buruk. Juga dapat bermakna al-adah al-mustamirah atau kebiasaan yang bersambung. Sedangkan secara terminologi atau istilah, Inkar As-Sunnah merupakan paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Atau Inkar As-Sunnah juga merupakan suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktis atau secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad, atau sebagian saja tanpa ada alasan yang dapat diterima. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah Inkar Sunnah. Baiklah, sejarah Inkar Sunnah telah dimulai sejak masa sahabat ketika Imran bin Husain mengajarkan hadis dan seseorang menolak untuk mengajarkannya, mengatakan bahwa cukup dengan mengerjakan Al-Quran saja. Imran menjelaskan bahwa kita tidak bisa membicarakan ibadah dengan segala syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah SAW. Pertama kali munculnya Inkar Sunnah dalam bentuk yang lebih signifikan adalah pada penghujung abad kedua Hijriyah, pada awal masa Abbasiyah, ketika bermunculan kelompok Inkar As-Sunnah. Pada masa ini, tokoh-tokoh yang mengingkari keberadaan sunnah mulai muncul, dan ulama hadis mulai memberikan respon terhadap mereka. Sedangkan pada masa Imam Syafi'i, Inkar Sunnah dalam bentuk yang lebih sistematis dan dikenal sebagai Inkar Sunnah klasik yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Selanjutnya adalah perkembangan Inkar Sunnah. Yang pertama ada Inkar Sunnah klasik. Inkar Sunnah klasik adalah sebuah gerakan yang muncul di masa klasik Islam, khususnya di Irak dan di Basrah. Gerakan ini berawal dari konflik internal umat Islam yang dikobarkan oleh sebagian kaum zindik yang berkedok pada sekte-sekte Islam. Kemudian diikuti oleh para pendukungnya dengan mencaci para sahabat dan melemparkan hadis-hadis palsu. Inkar Sunnah klasik ini menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hukum Islam dan menganggapnya sebagai tidak pasti. Mereka berpendapat bahwa agama harus dilandaskan pada suatu hal yang pasti dan bahwa Al-Quran adalah sumber hukum yang paling utama. Mereka juga berpendapat bahwa hadis, terutama hadis ahad, bersifat zonni atau dugaan yang tidak kuat dan tidak sampai pada peringkat pasti. Karena itu mereka menolak hadis sebagai sumber hukum agama Islam. Baiklah, saya Mutiara Apriela akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Inkar As-Sunnah modern. Semenjak abad ketiga sampai abad 14 Hijriah, tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan bahwa di kalangan umat Islam terdapat pemikiran-pemikiran untuk menolak sunnah sebagai salah satu sumber syariat Islam, baik secara perorangan maupun kelompok. Barulah pada abad 14 Hijriah, pemikiran seperti itu muncul kembali ke permukaan, dan kali ini dengan bentuk yang berbeda dari Inkar Sunnah klasik. Apabila pengingkaran sunnah, ada masa klasik mencabut pendapatnya setelah mereka menyadari kelirunya, maka para pengingkar sunnah pada masa modern banyak yang bertahan pada pendiriannya. Meskipun kepada mereka telah diterangkan urgensi sunnah dalam Islam, mengapa aliran ingkar sunnah modern justru lahir di Mesir dan di India atau Pakistan, padahal dua negeri ini merupakan pusat penyebaran ilmu dan peradaban Islam pada masa modern. Sejak Baghdad dihancurkan oleh Hulagu pada abad ke-7 Hijriah,
Kairo merupakan pusat penyebaran ilmu dan peradaban Islam sampai sekarang. Karenanya, agar ilmu dan peradaban Islam itu tidak tersiar ke seluruh dunia, menara pemencaran itu harus diruntuhkan terlebih dahulu. Sementara Pakistan yang sejak awal berambisi untuk menerapkan syariat Islam dalam berbagai sektor kehidupan juga dipandang sebagai negara yang berpotensi untuk menyumbangkan peradaban Islam. Mengenai ingkar as-sunnah di Indonesia. Pemikiran ingkar sunnah muncul secara terang-terangan di Indonesia, kira-kira pada tahun 1980-an. Kemungkinan besar jauh sebelum itu, telah ada penyebaran secara sembunyi-sembunyi, persis seperti yang dilakukan oleh orientalis Nok Horgonje. Tercatat nama-nama tokoh mereka antara lain Lukman Sa'ad, Haji Abdurrahman Parung, Ir Irsyam Sutarto, Ketua Serikat Buruh Perusahaan Unilever, Jawa Barat, Haji Sanwani, Pasar Rumput, Dalimi Lubis, Sumatera Barat, Nazwar Syamsu, Sumatera Barat, dan lain-lain. Pada tahun 1983 sampai 1985, gerakan ingkar sunnah di Indonesia mencapai puncaknya sehingga menghebohkan masyarakat Islam dan memenuhi halaman berbagai harian, koran, dan majalah. Pusat pergerakan mereka di Jakarta, Bogor, Jawa Barat, Tegal, Jawa Tengah, dan Padang, Sumatera Barat. Penyebaran pemikirannya dilakukan melalui berbagai cara, di antara lain melalui pengajian di berbagai masjid, diktat tulisan tangan, ceramah melalui keset, dan buku mereka menamakan pengajian yang mereka adakan dengan sebutan kelompok Qur'ani atau kelompok pengikut Al-Quran. Pengajian mereka cukup ramai di mana-mana, khususnya di Jakarta. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pokok-pokok ajaran ingkar as-sunnah. Di antara pokok-pokok utama ajaran ingkar sunnah yang menyimpang dari ajaran Islam adalah tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah SAW, dan menurut mereka hadis itu bikinan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Terus, dasar hukum dalam Islam hanya Al-Quran saja. Syahadat yang mereka ikarkan adalah isyhada bi anna muslimun. Salat mereka bermacam-macam, ada yang salatnya 2 rakaat, dan ada yang hanya eling. Ingat saja, seperti ajarannya kejawen. Puasa wajib hanya bagi orang yang melihat bulan saja. Kalau seseorang saja yang melihat bulan tersebut, maka dialah yang wajib berpuasa. Haji boleh dilakukan selama 4 bulan Muharram, yaitu Muharram di bulan Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Pakaian ihram adalah pakaian Arab dan membuat repot. Oleh sebab itu, waktu mengerjakan haji, boleh memakai celana panjang, baju biasa, serta memakai jas ataupun dasi. Rasul tetap diutus sampai hari kiamat. Nabi Muhammad tidak berhak untuk menjelaskan tentang ajaran kandungan isi Al-Quran. Jadi, kesimpulan pembahasan kita kali ini, ingkar sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok yang menolak sunnah Nabi SAW sebagai landasan hukum Islam. Sunnah yang dimaksud mulai dari sunnah sahih, baik secara substansial, yakni sunnah praktis, pengalaman sunnah amaliyah, atau sunnah formal yang dikodifikasikan para ulama yang meliputi perbuatan atau perkataan atau kaulan atau perbuatan fi'lan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW takriran. Faham ini muncul sebagai kelompok kecil atau sempalan saja dalam sejarah perkembangannya, sehingga faham ini tidak dapat berkembang dan tidak dapat memberikan warna dalam wacana dinamika pemikiran aliran dalam Islam, karena fahamnya cenderung memperlemah sendi-sendi dalam membangun syariat Islamiyah. Jadi di pembahasan kita kali ini, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan di kolom komentar. Syukur ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.